Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul penilaian kualitas buah pada citra spektral dengan pendekatan residual net. Perkenalkan, nama saya Noval Faras Pratama dengan NIM 220512040006 dari kelas TIA. Oke, di sini saya akan membahas tentang prinsip pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang saya di sini pertama adalah uh, buah. Saya menelitikan tentang penilaian kualitas buah karena dalam melakukan penilaian kualitas buah menggunakan metode konvensional itu terkesan tidak akurat dan kadang penilaiannya memiliki tidak keseragaman. Lalu di sini saya melakukan dengan penggambaran hyperspektral yang dimana dia mampu untuk mendapatkan informasi buah lebih banyak yang dimana itu tidak dapat dilihat oleh rentang mata manusia, rentang penglihatan manusia. Namun di sini ada masalah, yaitu datanya cukup kompleks apabila diolah secara manual dan serta memiliki algoritma yang kompleks juga untuk melakukan pengolahannya. Lalu di sini saya menawarkan solusi menggunakan deep learning yang dimana deep learning sendiri mampu untuk mengatasi data yang cukup kompleks dengan cukup cepat bila dibandingkan dengan solusi metode konvensional. Di sini adalah rumusan masalah saya. Rumusan masalah saya pertama berisi bagaimana mengolah data spektral sehingga dapat digunakan untuk melatih model, bagaimana cara menyusun model tersebut, dan bagaimana pengaruhnya. Lalu untuk batasan masalah sendiri adalah dataset ini saya diambil dari data penelitian sebelumnya. Lalu pemodelan dilakukan menggunakan Python versi 3.9 dan PyTorch versi 2.0. Dan dengan tujuan di sini saya harapkan pengembangan model ResNet dapat membantu klasifikasi kualitas dari citra hyperspektral. Dan yang kedua adalah menganalisis data citra hyperspektral dari buah alpukat dan kiwi. Lalu manfaatnya di sini adalah peningkatan akurasi dalam penilaian kualitas buah, lalu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan metode klasifikasi berbasis residual network. Di sini ada kajian pustaka. Kajian pustaka saya terdiri dari pertama ditulis oleh Leon Amedius pada tahun 2021, yaitu dia melakukan penelitian terhadap tingkat kematangan alpukat dan kiwi menggunakan citra hyperspektral, di mana sini dia metodenya sendiri menggunakan HSCNN yang mendapatkan akurasi terbaik sekitar 93% pada alpukat dan 80% untuk kiwi. Lalu sini dilanjutkan dengan penelitian terdahulu selanjutnya adalah dari Ezra Taufikur Rahman tahun 2023, yang mana dia melakukan penelitian klasifikasi citra hyperspektral pada tutupan lahan menggunakan regularized hybrid CNN yang itu menggabungkan 2 di CNN dan 3 CNN dan dibantu dengan optimasi Adam. Di sini penelitian saya berfokus pada klasifikasi tingkat kematangan alpukat kiwi menggunakan residual net yang telah saya modifikasi untuk bekerja pada data hyperspektral. Di sini dasar teorinya, gambar spektral sendiri adalah pencitraan dengan gambar resolusi spektral tinggi yang mampu mengidentifikasi material berdasarkan karakteristik. Jadi dia dapat mengambil uh, informasi seperti gelombang spektral yang dimana sendiri itu tidak dapat dilihat oleh rentang penglihatan manusia. Dan kedua, saya membangun arsitektur residual net. Residual net adalah arsitektur CNN menggunakan residual block, berbeda dengan CNN yang dimana dia tidak menggunakan residual block, sehingga pada reset ini dia mampu untuk mengatasi vanishing gradient dan meningkatkan efisiensi serta akurasi klasifikasi. Di sini kita sampai pada bab 3 metodologi penelitian. Di sini adalah gambaran umumnya. Gambaran umumnya saya dimulai dengan analisis kebutuhan, merancang penelitian, dan pengujian. Di sini penelitian saya menggunakan pendekatan metode kuantitatif berbasis eksperimen. Analisis kebutuhan yang saya bagi menjadi dua, kebutuhan alat dan kebutuhan bahan. Di sini kebutuhan alat saya menggunakan laptop, komputer lab, Python, dan PyTorch. Laptop sendiri saya gunakan untuk menulis instruksi program dan menulis laporan. Komputer lab saya gunakan untuk melakukan komputasi berat, dan Python sendiri adalah tools untuk menulis instruksi tersebut besar dengan PyTorch. Di sini untuk kebutuhan bahannya saya menggunakan dataset dari penelitian terdahulu yang mana buah yang digunakan adalah buah kiwi dan alpukat. Lalu untuk rancangan sistem penelitiannya, sini saya memulai dengan pemrosesan data, lalu membangun model, lalu yang terakhir adalah pelatihan model. Pemrosesan data dilakukan dengan cara melakukan augmentasi pada dataset tersebut untuk menambah variasi dari data tersebut. Augmentasinya sendiri dilakukan dengan cara melakukan rotasi dan persalahan secara acak pada tiap citra, lalu dilakukan scaling ke ukuran 512 x 512 serta dilakukan normalisasi.
Lalu yang kedua adalah model jaringan residual. Di sini kita akan membangun model arsitektur jaringan residual dalam dalam arsitektur tersebut. Yang berbeda dengan residual jaringan residual sebelumnya adalah dia memiliki mekanisme atensi spektral spasial. Lalu yang kedua adalah blok residual yang diinformasi untuk mempelajari fitur penting selama pelatihan. Ini adalah model jaringan residualnya, dapat dilihat seperti ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir dalam rancangan sistem penelitiannya adalah pelatihan model. Model dilatih menggunakan parameter yang paling optimal, menggunakan tuna dengan toleransi 5 iterasi. Tentu untuk loss function kita di sini menggunakan cross entropy dan optimizernya menggunakan Adam. Lalu untuk rasio pembagian datanya adalah sebagai berikut, yang mana 70% untuk latihan, 20% untuk validasi, dan 10% untuk pengujian. Oke, pengujian sendiri sini saya menghitung dengan akurasi, precision, recall, and advance score. Akurasi dihitung dengan berapa jumlah prediksi yang benar. Berdasarkan jumlah prediksi yang benar, untuk precision sendiri dia bukan hanya menghitung jumlah prediksi yang benar, tapi dia lebih berfokus pada label dari model tersebut, apakah dia mampu untuk secara keseluruhan bagaimana dia model ini bekerja untuk suatu label. Lalu recall dia secara keseluruhan label dia lakukan perhitungan. Lalu advance score dia menggabungkan precision dan recall untuk menghasilkan evaluasi yang secara lebih komprehensif. Ini adalah daftar pustakanya. Dari penelitian yang saya lakukan ada sekitar 10 lebih, kalau nggak salah 10 lebih referensi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.